Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hormat Bapak Agus Suwarno Eskom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Otomasi Industri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri yaitu Siswanto, dibantu 5 teman lainnya yaitu ada Taufik Rohman Sotik, Andrianto, Muhammad Rafi, Hulen Yulianti Violin, dan Rahmat Resi Suwendri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait pengendali industri yaitu transducer. Apa sih itu transducer? Transducer adalah sebuah perangkat elektronik yang mengkonversi suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Beberapa bentuk energi yang dimaksud seperti energi mekanik, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi akustik, energi elektromagnetik, dan masih banyak lainnya. Penggunaan transducer yang paling sederhana terdapat pada mic dan handphone, yang mengubah energi suara dari si pengguna menjadi sinyal elektrik yang kemudian diamplifikasi pada tingkatan tertentu. Setelah itu, sinyal elektrik ini diubah menjadi sinyal audio pada loudspeaker. Contoh penggunaan transducer lainnya selain mikrofon dan loudspeaker adalah termometer, antena, dan beberapa tipe sensor. Fungsi transducer. Berdasarkan fungsinya, transducer terbagi menjadi dua jenis, yaitu input dan output. Untuk penjelasan yang pertama, dari input sendiri adalah sebuah proses di mana transducer mampu mengubah bentuk energi dari energi fisik menjadi sinyal atau tegangan listrik atau resistensi. Energi fisik yang dimaksud dapat berupa tekanan, cahaya, suhu, ataupun gelombang suara. Contohnya adalah seperti mikrofon yang tadi disebutkan di contoh di awal, atau mic. Mikrofon dapat mengubah energi suara dalam bentuk gelombang menjadi sinyal listrik yang dapat disalurkan melalui kabel transducer yang memiliki keamanan dengan sensor. Dan yang kedua adalah transducer output. Dengan transducer yang memiliki kemampuan mengubah sinyal listrik menjadi berbagai macam energi. Untuk transducer output, contohnya yang bisa diambil adalah loudspeaker. Loudspeaker atau sering disebut dengan speaker mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer output dapat disebut juga dengan aktuator. Setelah fungsinya sendiri, kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transducer. Berdasarkan cara kerja dan konsumsi dayanya, transducer dibedakan menjadi dua bagian, yaitu transducer aktif dan transducer pasif. Transducer aktif tidak membutuhkan daya tambahan, sementara transducer pasif membutuhkan daya tambahan untuk menghasilkan outputnya. Transducer aktif menghasilkan keluaran berupa tegangan atau arus tanpa sumber energi eksternal. Transducer aktif juga dikenal sebagai transducer yang swadaya, karena mereka mengembangkan sendiri sinyal keluaran listriknya. Contoh-contohnya terbaik seperti transducer ini terutama meliputi sel fotovoltaik, termokabel, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah transducer pasif, mengambil daya dan sumber energi eksternal untuk transduksi. Kata transduksi berarti konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh terbaik transducer ini terutama mencakup transformator diferensial, regangan resistensi, dan lain-lain. Transducer berdasarkan media transduksi. Berdasarkan media transduksinya, transducer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. 1. Transducer resistif. Transducer jenis ini resistansinya bervariasi berdasarkan pengaruh lingkungan. Perubahan resistansi dapat dihitung dengan bantuan alat pengukur seperti AC atau DC. Tujuan utama transducer resistif adalah untuk mengukur jumlah fisik seperti getaran, perpindahan, suhu, dan lain-lain. Contoh penerapan dari transducer ini yaitu termometer sentuh. Resistansi pada logam akan berubah karena perubahan suhu. Sifat perubahan resistansi ini digunakan untuk mengukur suhu. Yang kedua, transducer induktif. Transducer induktif atau elektromekanis adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah gerakan fisik menjadi perubahan dalam nilai induktansi. Salah satu aplikasi nyatanya
antara lain proximity sensor untuk mengukur posisi, touchpad, gerakan dinamis, dan lain-lain. Ada dua jenis transducer induktif, yaitu induktansi sederhana dan induktansi timbal balik. Dua coil. Induktansi sederhana. Dalam jenis transducer induktif, koil tunggal sederhana digunakan sebagai transducer ketika elemen mekanis yang perpindahannya harus dipindahkan. Maka itu akan mengubah performance jalur flux yang dihasilkan dari rangkaian. Ini memodifikasi induktansi dari rangkaian serta output yang setara. Rangkaian output daya dapat langsung disesuaikan dengan nilai input. Oleh karena itu, secara langsung ia menyediakan katup parameter untuk dihitung. Sedangkan kalau induktansi timbal balik, dua koil, pada jenis transducer ini ada dua koil atau kumparan berbeda yang disusun. Dalam koil primer, ekstansi dapat dihasilkan dengan sumber daya eksternal, sedangkan pada koil berikutnya output dapat dicapai, baik input mekanik maupun output proporsional. Baiklah, yang ketiga yaitu transducer kapasitif. Pengertian transducer kapasitif itu sendiri adalah untuk mengukur perpindahan atau seberapa jauh jaraknya, tekanan, dan untuk beberapa kuantitas fisik lainnya. Baiklah, Transducer sekian kapasitif presentasi dari kelompok menggunakan kami. Kurang lebihnya jumlah kami mohon maaf. kapasitansi Wabillahi taufiq wal listrik hidayah. Wassalamualaikum untuk mengubah warahmatullahi gerakan wabarakatuh. mekanis menjadi sinyal listrik. Kemudian kuantitas input ini menyebabkan perubahan kapasitansi yang langsung diukur oleh transducer kapasitif. Transducer jenis ini menggunakan pengubah mekanisme untuk mengukur volume, kepadatan, berat, dan beberapa fungsi lainnya. Dan penerapan transducer kapasitif ini yaitu sebagai transducer tekanan. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis transducer, dan jenis-jenis transducer kapasitif ini yang pertama adalah kapasitansi plat paralel dengan plat persegi panjang. Nah, kapasitansi plat paralel dengan plat persegi panjang ini juga disebut jenis datar transducer kapasitif. Dalam jenis transducer ini, satu plat tetap dan plat lainnya berpindah. Dengan variasi ini, jarak atau distance D atau area A dapat bervariasi. Ini menghasilkan nilai kapasitansi transducer ini yaitu seperti gambar di bawah ini ya. Jika area A bervariasi dan nilai kapasitansi C adalah ketika plat memiliki jarak X, maka C sama dengan epsilon A min WX per D. Nah, selanjutnya ada transducer kapasitif silinder. Mengingat panjang silinder adalah L, maka kapasitansinya yaitu C sama dengan 2 kali PL dikali epsilon O dikali epsilon R dan dikali L per log R2 per R1. Selanjutnya ada transducer kapasitif setengah lingkaran. Jenis transducer kapasitif ini akan memberikan nilai kapasitansi tertinggi ketika kedua plat kapasitif saling tumpang tindih. Ini lebih disukai ketika rangkaian membutuhkan kapasitansi maksimum. Dalam transducer kapasitif jenis ini, area A sama dengan PR kuadrat per 2 dan kapasitansi C sama dengan epsilon PR kuadrat per 2D. Dan yang keempat adalah merubah medium dielektrik antara plat paralel.
Ketika medium dieelektrik bervariasi antara dua plat paralel transducer ini, itu juga memvariasikan kapasitansi transducer. Nah, oleh karena itu, kapasitansi C sama dengan epsilon O dikali epsilon 1 dikali L1 dikali W ditambah epsilon 2 dikali L2 dikali W per D. Nah, di sini L1 dan L2 itu menunjukkan panjang plat 1 dan 2. Lalu W itu menunjukkan lebar plat dan D-nya itu menunjukkan jarak antar plat. Untuk contoh aplikasi penerapan transducer ini ada beberapa ya, ada 5. Di sini ada yang pertama termistor. Termistor itu mengubah energi panas atau dingin atau suhu ya menjadi sinyal listrik. Lalu yang kedua itu mikrofon atau mic ya, mengubah energi suara atau gelombang menjadi sinyal listrik. Kemudian yang ketiga yaitu heater. Heater ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian lampu LED. Lampu LED ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir ada loudspeaker. Loudspeaker ini mengubah dari sinyal listrik menjadi energi suara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.